Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait proyek matematika menghitung volume botol dengan integral. Berikut adalah anggota kelompok kami: Bertrand, Aisyah Aura, Clenaldo, Devina, Reiji, dan Muhammad Rafli. Integral merupakan operasi matematika yang berfungsi sebagai anti turunan dan alat untuk menghitung penyumlahan kontinu. Dalam kehidupan sehari-hari, integral digunakan menentukan luas atau volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Banyak produk rumah tangga seperti botol sampo, sabun cair, atau lotion memiliki bentuk yang tidak bisa dihitung dengan rumus geometri biasa karena bagian tubuh botol yang mengerucut, melebar, atau menyempit. Dengan integral, volume benda-benda tersebut dapat dihitung secara lebih akurat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghitung volume botol sampo menggunakan konsep integral. Dari latar belakang yang ada, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah dari persoalan-persoalan praktis yang mau diselesaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan fungsi yang merepresentasikan bentuk botol dan merumuskan luas penampang sejajarnya. Lalu yang kedua, bagaimana cara menerapkan konsep integral mengenai volume benda pejal dengan irisan penampang beraturan untuk menaksir volume botol. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan antara volume botol sebenarnya dengan volume botol yang ditaksir menggunakan konsep integral. Lalu setelah itu, dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari apa yang ingin dikerjakan menjadi lebih jelas. Dengan tujuan yang pertama adalah menentukan fungsi yang merepresentasikan bentuk botol dan merumuskan luas penampang sejajarnya. Yang kedua, menaksir volume botol dengan menggunakan konsep integral, volume benda pejal dengan irisan penampang beraturan. Lalu yang ketiga, membandingkan volume botol sebenarnya dengan taksiran volume yang menggunakan konsep integral. Baik, pertama, pada proyek ini kami pertama menentukan bentuk botol. Yang kami gunakan ini adalah botol dari botol shampoo dengan volume yang tertera sebesar 180 ml. Pertama, terdapat gambar panjang botol, dan untuk gambar kedua itu menunjukkan lebar botol. Untuk gambar ketiga menunjukkan alas dari botol yang kami anggap sebagai elips. Kedua, kami melakukan perhitungan dari dimensi botol. Di sini terlihat pada panjang untuk ketinggian 16 cm adalah 48,25 dengan ketidaktelitian 0,025 mm. Dan untuk ketinggian 8,5 cm pada panjang tengah adalah 68 dengan ketidaktelitian 0,025 mm. Dan untuk panjang bawah dengan ketinggian 0 adalah 48,8 ketidaktelitian 0,025 mm. Dan untuk selanjutnya di sampingnya terdapat lebar. Untuk ketinggian 16 cm, lebar atasnya adalah 33,3 dengan ketidaktelitian 0,025 mm. Untuk lebar tengah, pada ketinggian 8,5 cm adalah 16,10 dengan ketidaktelitian 0,025 mm. Dan untuk lebar bawahnya, pada ketinggian 0 cm adalah 34,3 dengan ketidaktelitian 0,025 mm. Jadi untuk perhitungan selanjutnya, alas dari botol shampoo ini akan diasumsikan sebagai elips untuk menyederhanakan perhitungan. Hal ini karena alasnya memang memiliki bentuk yang menyerupai elips. Oke, dengan demikian hal pertama yang harus dicari terlebih dahulu adalah untuk mencari perubahan panjang dan lebarnya terhadap perubahan ketinggiannya. Nah, perubahan ketinggian ini akan didefinisikan sebagai variabel X. Nah, jadi untuk memudahkan perhitungan perubahan tersebut, dan karena bentuk dari perubahan alasnya ini memang perubahan panjang dan lebarnya ini memang menyerupai bentuk parabola, maka bisa digunakan suatu bentuk parabola. Karena di perhitungan sebelumnya sudah ditunjukkan 3 titik yang berbeda, maka bisa dicari suatu fungsi parabola yang memenuhi dan yang melewati ketiga titik tersebut, di mana Gx itu merepresentasikan lebarnya atau sumbu minor dari elips, dan fx-nya itu merepresentasikan panjang dari elips tersebut atau sumbu mayornya. Dan dari 3 titik tersebut didapatkan fungsi sebagai berikut. Berdasarkan apa yang didefinisikan sebelumnya sebagai luas penampang, didefinisikan luas penampangnya sebagai elips. Tentu untuk pemodelan yang lebih komprehensif diperlukan
luas elips itu sendiri yang didefinisikan di sini sebagai Pi dikalikan A dan B, di mana A adalah sumbu semi mayor atau setengah dari sumbu mayornya, pula B adalah sumbu semi minor atau setengah dari sumbu minornya itu sendiri. Yang tentunya sumbu mayor dan minor itu dimodelkan oleh persamaan-persamaan sebelumnya yang telah didapat. Dengan begitu, dapat dihitung volume keseluruhan botol menggunakan integral seperti metode dan detail yang ada di salindia berikut. Delta V diaproksimasi oleh fungsi luas itu sendiri, yaitu didefinisikan sendiri sebagai AX dikalikan DX, yaitu tinggi dari penampang teririsnya, didefinisikan sebagai Pi per 4 dikalikan Fx Gx delta X, lalu volumenya, taksiran volumenya didefinisikan sebagai integral itu sendiri dengan interval integralnya adalah dari 0 sampai tinggi maksimum botol yaitu 16 cm. Tentu didapat nantinya volume bersatuan cm kubik. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari mini proyek ini adalah berdasarkan hasil pengukuran didapatkan terhitung volume botol sebesar 169,91 ml. Karena di botol kemasan tertera volumenya yaitu 180 ml, maka galat pengukurannya sebesar 5,6%. Galat ini didapatkan karena asumsi luas penampang sebagai elips sempurna dan dimensi terukur adalah volume luar dan bukan volume dalam, sehingga ketebalan juga diasumsikan 0. Oke, sekian itu saja presentasi mengenai mini proyek dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf, sekian, terima kasih.